Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan materi kita berikutnya, yaitu peluang kejadian. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi kita sebelumnya terkait dengan kaidah pencacahan. Sebelum kita belajar dulu terkait dengan peluang kejadian, ada beberapa istilah yang harus kita kuasai, yaitu apa yang dimaksud dengan percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, sebelum kita bahas apa itu percobaan, kita perlu tahu kenapa kita harus belajar hitung peluang gitu ya. Sebetulnya dalam sehari-hari kita sering sekali berhubungan dengan yang namanya peluang. Peluang itu biasanya kita artikan juga sebagai kemungkinan gitu ya, anak-anak. Apa sih kemungkinannya terjadi kalau kita ambil tindakan A gitu, berapa kita suka berhitung, apakah kemungkinannya besar atau kecil. Contohnya misalkan akan dilempar sebuah dadu gitu ya, sebuah dadu dengan 6 mata sisi seimbang, maka berapa sih kemungkinan munculnya dadu bermata 2. Nah, kita sebenarnya sering main gitu ya, kayak kalau kita main monopoli itu kan sering kita main kayak gitu. Nah, sekarang atau mulai hari ini kita akan belajar apakah kejadian-kejadian yang lain juga punya peluang. Untuk hari ini akan kita bahas yang pertama adalah pengertian percobaan, ruang sampel dan kejadian. Kemudian yang kedua hitung peluang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah menentukan peluang komplement. Komplement itu peluang lainnya. Dan yang terakhir mudah-mudahan kita nanti selesai sampai di menghitung frekuensi harapan dari sebuah kejadian yang dilakukan untuk n kali percobaan. Gitu ya, itu yang akan kita lakukan. Baik. Sebelumnya Ibu akan mulai, apa sih pengertian dari sebuah percobaan? Percobaan adalah kayak kalau kita praktikum gitu ya. Percobaan itu eksperimen atau sebuah kegiatan yang sengaja kita lakukan. Nah, untuk di matematika sendiri yang disebut sebagai percobaan adalah eksperimen yang hasilnya dapat dicacah. Dicacah itu apa artinya? Yang dimaksud di sini dengan dicacah adalah bisa disenaraikan atau dijabarkan. Apa saja sih kemungkinan yang terjadi jika saya melakukan percobaan itu, gitu ya. Nah, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dari percobaan yang kita lakukan, itulah yang dinamakan sebagai ruang sampel. Jadi semua kemungkinan, ya, semua hasil yang muncul itu disebut sebagai ruang sampel. Sedangkan kejadian sendiri atau di bahasa Inggrisnya event, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Jadi sampel itu himpunan bagian dari ruang sampel gitu kejadian ya. Kalau misalkan kita ingat lagi waktu SMP, waktu kita belajar himpunan, nah kalau ini misalkan kita himpunan gitu ya, kita masalkan sebagai diagram Venn, ini ruang contoh nih, ruang sampel. Ini semuanya, semua kemungkinan yang muncul. Nah, yang disebut kejadian itu himpunan bagian itu berarti ada di dalamnya gini kan ya. Nah, misalkan inilah yang disebut sebagai kejadian. Kejadian itu ini ruang sampelnya, semua ini ruang sampel gitu ya. Nah, itu untuk bagaimana cara mendapatkan sampel, kita lakukan sebuah eksperimen atau percobaan gitu. Nah, contoh misalkan ibu punya dilemparkan satu buah dadu. Nah, satu buah dadu. Kalau saya punya satu buah dadu, maka ruang sampelnya apa? Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan. Berarti bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kejadian yang diharapkan adalah munculnya mata dadu genap. Gitu ya, munculnya mata dadu genap. Nah, munculnya mata dadu genap, maka yang bisa muncul apa saja? Mata dadu genap yang bisa muncul bisa 2, bisa 4. Ini kurang satu lagi ya. Yang genap kan bisa 2, bisa 4, satu lagi bisa 6. Gitu ya, bisa 6. Nah, ini 6 tambahin ya. 6. Ini adalah munculnya mata dadu genap. Nah, jadi percobaan yang melempar ini disebut sebagai percobaannya gitu ya. Percobaan. Nah, ini adalah sampelnya. Ini adalah kejadiannya ya. Gitu. Jadi setiap sebuah percobaan matematika pasti ada 3 gini. Ada percobaannya apa, ruang sampel itu semua kemungkinan, dan kejadiannya apa. Oke, kita coba lagi.
misalkan contoh 1. Kita mau ambil 2 dadu nih sekarang. Kalau 2 dadu dilempar, tentukan banyaknya ruang sampel. 1 dadu ini punya mata berapa? Punya mata 6 kan ya? 6 sisi. 6 sisi. Dadu kedua juga akan punya 6 sisi. Berarti kalau 2 dadu ini kita lempar secara bersama-sama, maka banyaknya ruang sampelnya berapa? Oh, 6 kali 6. Ya, ini kan pakai metode permutasi ya yang kita pelajari. 6 kali 6. Berarti ada berapa ruang sampel? Ada 36 ruang sampel. Nah, ini jadi cara bacanya satu-satu. Ini bacanya bukan 11, tapi satu-satu. Artinya 1 dari dadu pertama, 1 dari dadu kedua, gitu ya. Nah, 1, 2, bacanya bukan 12 tapi 1, 2. Ada yang nulis 1, 1, ada juga yang nulis seperti ini, sama saja. Ini maksudnya muncul mata dadu 1 di dadu pertama, yang ini muncul mata dadu 1 di dadu kedua. Kalau 25, nah 25 ini maksudnya apa? Berarti pada dadu pertama muncul 2, di dadu kedua muncul 5, gitu ya, dan seterusnya. Nah, jumlahnya 36, gitu ya. Nah, sekarang kejadiannya apa? Munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Nah, kita mau muncul nih 2 mata dadu yang habis dibagi 4. Nah, kita lihat yang habis dibagi 4 bisa berapa aja. Jumlah mata dadu yang habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4 berapa aja? Ini 1, 3. Ini habis dibagi 4. Nah, kita tandain gitu kan? Boleh kita tandain gitu. Ya, boleh kita tandain 1. Terus habis dibagi 4 lagi berapa? Habis jumlahnya, ingat jumlahnya. Berarti kita jumlah dadu pertama dan dadu kedua. Ini terus berapa lagi? Ini juga habis dibagi 4. Gitu kan ya? Habis dibagi 4. Berapa lagi? 20, 22. Nah, ini juga habis dibagi 4. Gitu kan? 3 sama 5, 3 tambah 5, 6 sama 6, 7, 8. Ya, 35, 8, habis dibagi 4. 9, 5, 6, 7, ini juga habis dibagi 4. 10, 6, 7, ini juga habis dibagi 4. 10, 11, 7, 8, habis dibagi 4. Dan yang terakhir, nah, ini yang Ibu tandain. Ini semua kan yang habis dibagi 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada satu lagi enggak? 13, 22, 31. Oh iya, 2 sama 6 ya. 2 sama 6. Nah, ini juga habis dibagi 4. Nah, berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 9. Gini ya. Nah, ini caranya. Ini cara untuk kita mendefinisikan. Percobaannya apa? Percobaannya itu melantunkan 2 dadu. Ruang sampelnya apa? Semua kemungkinan. Ini adalah ruang sampel. Kemudian kejadiannya apa? Munculnya jumlah dadu habis dibagi 4. Ini kejadiannya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang contoh 2, perhatikan. Kita punya himpunan yang anggotanya 5. Kita namakan himpunannya himpunan B, gitu ya. Himpunan B yang anggotanya, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Nah, dari himpunan A diambil 2 angka. Ya, ini akan diambil 2 angka nih. Akan diambil 2 angka dengan memperhatikan berurutan. Ya, dengan memperhatikan urutan. Ingat, memperhatikan urutan. Kemarin kita sudah belajar. Kalau memperhatikan urutan berarti dia permutasi. Ya, kalau kita menyusun suatu barang, kalau dia memperhatikan urutan itu permutasi. Kalau urutannya berbeda atau tidak memperhatikan urutan, bebas, maka itu kita gunakan kombinasi, gitu ya. Nah, pada soal ini yang kita gunakan adalah permutasi. Nah, terus kita lihat, maka banyaknya ruang sampel ada 5, ya kan? Ruang sampel 2 anggota. Nah, 2 berarti 5 kombinasi 5 permutasi 2, gitu ya. Kalau mau dicacah seperti ini. Terus yang kedua, kita disuruh mengambil apa tadi? Kita disuruh ngambil ini, ya, diambil 2.
Jika dicacah anggota kejadiannya, nah ini ya 2. Ini yang ini dicacah ketiga anggotanya ini. Ya, nah ini adalah cacahnya. Ya, sama. Nah, sekarang kita masuk pada definisi peluang. Apa sih yang dinamakan peluang? Peluang suatu kejadian adalah probabilitas atau peluang sebuah kejadian A, ya, kita definisikan adalah kejadian A. Kejadian A ini, ingat, kejadian A ini pasti ruang bagian dari ruang sampel, ya. Sebuah kejadian itu pasti ruang sampelnya. Maka disebut sebagai peluang, maka peluang A adalah jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang contoh. Itu adalah, nah sekarang nilai paling rendah dari peluang, itu kita tahu bahwa nilai terendah dari peluang, A itu harus antara 0 sampai 1, ya. Jadi nilai sebuah peluang itu harus, karena apa? Karena A ini kan himpunan bagian dari S. Ya, nah, kalau sebuah peluang nilainya 0, maka ini peluang yang tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi peluangnya 0. Kalau peluangnya 1 apa? Sebuah kejadian yang pasti terjadi. Ya, jadi peluang kejadian adalah perbandingan antara jumlah kejadian dibagi ruang contoh. Tuh, ya. Nah, sekarang kita lihat, kita punya soal. Sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Tentukan munculnya mata dadu ganjil. Mata dadunya N-nya 6, mau dicacah juga boleh. Yang ganjil itu berapa aja sih? Ada 1, ada 3, ada 5. Berarti NA. Nah, ini setengah. Itu ya, gampang. Sekarang contoh berikutnya, 2 buah dadu. Nah, kayak contoh yang tadi kan, 2 buah dadu. Tentukan peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 5. Habis dibagi 5 berarti ada 1, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 6, 4, 6, 4 sama 5, 5. Ini kalau dicacah. Ini NA-nya 7. Berarti peluangnya berapa? 7/36. Gitu ya, gampang ya. Oke. Contoh satu lagi. Ya, ada 3 buah angka yang akan, perhatikan, ada 3 buah angka yang akan diambil secara acak pada himpunan A ini. Himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika urutannya tidak diperhatikan, ingat urutannya tidak diperhatikan berarti kita pakai apa? Pakai kombinasi, ya. Ini karena tidak memperhatikan urutan. Tentukan peluang terambilnya ketiganya angka genap. Nah, ketiganya angka genap. Kita hitung dulu ruang contoh. Ingat, ruang contoh ini adalah kejadian tanpa syarat. Jadi kalau kita bikin ruang contoh harus nggak ada syarat, nggak ada embel-embelnya apa gitu. Itu ruang contoh tuh. Nah, kita ambil. Kita punya N-nya 8, terus diambil 3, berarti 8 kombinasi 3. Gitu kan ya, 8 kombinasi 3. Nah, kita ambil rumusnya, 8 kombinasi 3 ini adalah ruang contoh. Sekarang kita ambil kejadiannya. Kejadian A itu apa? Kejadian A itu adalah terambilnya ketiganya angka genap. Nah, kita lihat genap kita itu mana? Genap itu ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Berarti genap kita ada berapa? Berarti genapnya itu ada 2, 4, 6. Nah, genapnya ada 4 kan? Nah, padahal dibutuhkannya berapa? 3. Berarti 4 kombinasi 3. Nah, ini ketemu 4 kombinasi 3. Berarti peluangnya ya tinggal NA dibagi NS gitu. Nah, itu hitung peluang. Ya, oke, kita satu soal lagi. Misalkan 4 buah logam dilemparkan serentak. Tentukan munculnya 2 gambar. Nah, kalau saya punya logam itu kan punya 2 mata sisi ya. Ada logam itu yang depannya angka, yang depannya gambar, gitu ya. Ada 2 mata sisi. Dilemparnya ada 4 nih. Berarti kemungkinannya kalau dicacah gitu atau diuraikan ada 16 ruang contohnya. Ada muncul gambar, dan seterusnya, gitu ya. Ini semua NS-nya ada 16. Ya, NS-nya itu 16. Nah, sekarang kita mau apa? Munculnya 2 gambar. 2 gambar, berarti 2 gambar itu bisa mana aja?
munculnya peluang 2 gambar nih. 2 gambar itu berarti bisa di mana? Bisa dimulai di mana? Mulai ini kan? 1, 2, ya. Ada nggak 2 gambar? 3. Nah, ada 3 ya. Kita bisa cocokkan. Ada 3 tuh, minimal 2 gambar. Ada lagi nggak? Ini 2 gambar, ini juga 2 gambar, ini juga 2 gambar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang 2 gambar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya cocok sama ini kan ya? Ada 6. Nah, ada ini 6. Berarti 6 dibagi 16. Ya, berarti enak. Berarti sama dengan 3/8. Nah, kira-kira ini ya anak-anak cara menghitung hitung peluang pada kejadian yang sederhana. Dan ya ini sama, ada satu lagi soal sebelum kita akhiri. Dalam sebuah kotak ada 5. Nah, kalau gini bisa tuh kita bikin. Ini ada kotak, boleh ada 5 putih, ada 3 hitam. Jika diambil bola 4 bola, kita mau ambil 4 nih bolanya, yang mau diambil 4. Tentukan peluang terambilnya. Yang kita mau adalah 2 bola putih dan 2 bola hitam. Nah, ini kan kayak kemarin ya, di kombinasi. Ini juga, kenapa kita pakai kombinasi? Karena tidak memperhatikan mana dulu bola yang diambil, pokoknya terambil aja, gitu ya. Ruang contohnya apa? Ruang contohnya bebas, bolanya ada 9. Ya kan? Ruang contohnya bolanya ada 8 dong. 8 diambil 4, berarti 8 ya. Peluang pakai kombinasi. Oh, peluang terambilnya. Oke, dia pakai permutasi ya. Ya, ini pakai permutasi. Gitu ya. Nah, itu. Terus diambilnya 5 putih, putihnya diambil 2, 5 permutasi. Kenapa pakai dan? Karena ini belum selesai ya, berarti pakai dan, berarti 10 kali 3, 30 berarti. Nah, itu beberapa contoh dari hitung peluang. Bahwa ingat tadi bahwa peluang sebuah kejadian A adalah jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang contohnya ya. Ini kesimpulan kita hari ini dari beberapa contoh. Jadi ingat lagi untuk menghitung peluang kita harus ingat lagi kaidah pencacahan ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.